Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Umar, SPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video pembelajaran fikih untuk MTS kelas 7 semester 1. Pada materi kali ini kita bahas bab 1, alat-alat bersuci. Kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Kemudian menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Kemudian memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kemudian mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Rahim, Zat yang Maha Penyayang bagi manusia dan ekosistem lainnya. Kemudian yang kedua, membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Yang ketiga, meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat-alat bersuci. Kemudian yang keempat, membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Kemudian menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat-ayat dan hadis, dan membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari pembagiannya. Kemudian menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari kedudukan hukumnya. Kemudian mendemonstrasikan berpikir analogis kias sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci. Kemudian membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Bersuci. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharah. Istilah toharah dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharah seperti berwudu, tayamum, dan mandi. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Bersuci lahiriah atau hisiah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contoh membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah ada dua. Yang pertama, bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkan sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara mensucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Kemudian perbedaan bersuci dan membersihkan lanjutan. Bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riyah. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta mengikuti dengan perilaku terpuji. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian daripada bersuci. Dasar hukum bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 108. Kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat bersuci
Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air, namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk tohara ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air atau benda padat. Air juga merupakan alat tohara yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk tohara. Ya, air yang digunakan untuk tohara antara lain air suci dan mensucikan, air suci tetapi tidak mensucikan, air mutanajis, dan air musta'mal. Benda-benda bersuci selain air, yakni benda padat. Benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda-benda yang mampu menyerap air, contohnya seperti kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama menggunakan 3 buah batu, yang kedua batu yang digunakan dapat membersihkan, kemudian yang ketiga belum mengering, keempat belum berpindah, kelima tidak bercampur, keenam tidak meluber, ketujuh batu dalam keadaan tidak basah, yang kedelapan batu dalam keadaan suci. Menggunakan benda padat selain batu dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan, dan batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan melakukan analogi kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan pembangunan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Sumber-sumber penyediaan air bersih baik dari mata air pegunungan, penyulingan air sungai atau bengawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan yang luar biasa akibat musim kemarau. Bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberhasilan kehidupan manusia akan terjaga. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Sama seperti manusia, jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.